Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Lestari dengan nomor induk mahasiswa 120303035. Program Studi Hukum Tata Negara kelas A semester 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan memaparkan ulasan mengenai pembahasan mata kuliah ilmu negara, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7, yang merupakan ujian tengah semester 2 mata kuliah ilmu negara, dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Pokok bahasan pertemuan pertama adalah ekspektasi perkuliahan. Walaupun belajar di tengah-tengah wabah COVID-19, saya tetap bersemangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan tanpa lelah. Kadangkala saya merasa kesusahan apabila waktu mengerjakan tugas di tempat tinggal saya tidak ada sinyal. Walaupun demikian, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan tugas saya. Harapan saya, semoga COVID cepat sirna dan bisa belajar semestinya. Saya berharap pada guru atau dosen pembimbing apabila tugas saya agak terlambat atau tidak tepat waktu, harap maklum adanya. Harapan saya, semoga setelah lulus nanti, saya jadi generasi penerus bangsa yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan agama. Dalam belajar online, saya berharap agar diberi pulsa. Dalam belajar online, dalam mengerjakan tugas, saya selalu mandiri, tidak bisa meminta bantuan dari guru atau dosen. Kalau belajar langsung atau tatap muka pasti akan lebih mudah untuk bertanya pada guru atau dosen apabila ada soal yang tidak mengerti. Pokok bahasan pertemuan kedua adalah konsep dasar ilmu negara. Kajian ilmu negara tentunya tidak akan terlepas dari pelopor ilmu negara, yaitu Jos Jelinek, seorang ahli hukum asal Jerman yang kini lebih dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Dalam buku Allgemeine Staatslehre atau Ilmu Negara Umum yang terbit pada tahun 1882 menjadi dasar lahirnya ilmu negara. Jos Jelinek mengemukakan bahwa ilmu negara merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari ilmu kenegaraan atau Staatswissenschaft, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya memuat negara. Istilah Staatswissenschaft dapat dimaknai secara luas dan secara sempit. Staatswissenschaft jika ditinjau secara luas terdiri dari Staatswissenschaft dimaknai secara sempit dan Rechtswissenschaft atau ilmu pengetahuan hukum. Staatswissenschaft jika dimaknai secara sempit merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji negara dan menitikberatkan kepada negara yang berfungsi sebagai objek. Sedangkan definisi dari Rechtswissenschaft merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji negara dan lebih menitikberatkan kepada hukumnya. Kemudian, Jos Jelinek membagi Staatswissenschaft yang dimaknai secara sempit ke dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama, Beschreibende Staatswissenschaft. Beschreibende Staatswissenschaft adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menggambarkan mengenai negara, seperti unsur negara, aspek negara, dan sebagainya. Yang kedua, teori Kritische Staatswissenschaft. Teori Kritische Staatswissenschaft adalah hasil dari pengkajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai negara, yaitu berupa teori yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran yang berkaitan dengan negara. Jos Jelinek membagi teori Kritische Staatswissenschaft menjadi 2 disiplin ilmu, yaitu Allgemeine Staatslehre yang mengkaji dalam definisi secara umum,
selanjutnya berkembang menjadi Allgemeine Staatslehre atau disebut juga sebagai teori atau ajaran-ajaran umum negara yang memiliki sifat yuridis, dan Allgemeine Soziale Staatslehre atau disebut juga sebagai teori atau ajaran-ajaran negara yang memiliki sifat sosial. Yang kedua, Besondere Staatslehre yang mengkaji negara dalam definisi secara khusus. Selanjutnya berkembang menjadi Individuelle Staatslehre, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai negara yang dilihat secara keseluruhan berdasarkan konsep sosial. Dan Speziale Staatslehre, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai negara yang dilihat berdasarkan strukturnya, lebih mengacu pada fungsi dan organisasi suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah Allgewandte Staatswissenschaft. Kajian ilmu negara juga menjadi perhatian dari ilmu hukum lainnya. Salah satunya adalah Kelsen yang mengemukakan bahwa ilmu negara tidak harus mengkaji asal mula terbentuknya negara dan bentuk suatu negara. Ilmu negara hendaknya ditinjau berdasarkan aspek hukum. Menurutnya, asal mula terbentuknya negara tidak termasuk dalam ranah ilmu negara, karena hal itu termasuk dalam hal yang tergolong meta-yuridis. Menurut Kelsen, sebuah negara lahir sebagai hal yang sederhana, sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam aspek yuridis, melainkan termasuk ke dalam aspek hukum atau non-meta-yuridis. Pendapat Kelsen ini mendapat penolakan dari Kranenburg. Kranenburg menolak terkait batasan dalam meninjau ilmu negara hanya berdasarkan aspek hukum saja, yaitu memberi kewenangan untuk menyelidiki asal mula negara kepada ilmu sosiologi. Menurutnya, pemahaman tersebut merupakan suatu hal yang negatif dan tergolong skeptis karena telah menghilangkan tugas utama ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Kranenburg lebih setuju dengan pemikiran Jos Jelinek. Istilah ilmu negara di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1946. Menurut hemat saya, ilmu negara adalah ilmu yang di dalamnya termuat segala hal yang berkaitan dengan negara, yang mana negara adalah organisasi tertinggi yang mempunyai cita-cita untuk bersatu dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, serta mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, istilah ilmu negara tentunya memiliki ciri khas nama di tiap-tiap negara. Di antaranya, di Belanda disebut dengan Staatslehre, di Jerman disebut dengan Staatslehre, di Prancis disebut dengan teori d'Etat, dan di Inggris disebut dengan Theory of State. Adapun objek ilmu negara mencakup asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk-bentuk negara dan pemerintah. Objek ilmu negara yang dimaksud adalah negara secara umum yang mengarah pada definisi negara yang abstrak, umum, universal. Ilmu negara juga mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti hukum tata negara yang mengacu pada aspek hukum statis, hukum administrasi negara yang mengacu pada aspek hukum dinamis, ilmu politik yang mengacu pada sejarah terbentuknya negara, dan ilmu ekonomi yang mengacu pada teori bernegara di negara tersebut. Ilmu negara dibagi menjadi 4. Hal ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Herbert Spencer, yaitu diferensiasi atau adanya perbedaan, determinasi atau adanya persamaan, spesialisasi atau adanya kefokusan atau keahlian khusus, dan integrasi atau adanya integrasi atau pernyataan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam ilmu negara juga terdapat aliran-aliran atau paham-paham ilmu negara. Adanya aliran atau paham ilmu negara karena perbedaan pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat. Aliran atau paham ilmu negara telah ada sejak zaman Yunani kuno.
zaman Romawi, abad pertengahan, zaman bertumbuhnya teori kekuatan, zaman Renaissance, yaitu pada abad ke-26 sampai zaman perkembangan teori modern. Aliran-aliran pada zaman Yunani kuno diantaranya Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Ilmu negara pada zaman Yunani dan Romawi memiliki perbedaan yang sangat kontras. Perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani sangat pesat yang ditandai banyaknya filsuf atau ahli filsafat, dan konsep-konsep kenegaraan dapat diakses dengan baik, salah satunya melalui buku. Sedangkan di zaman Romawi, ilmu pengetahuan tidak berkembang pesat sebagaimana di Yunani, sehingga konsep-konsep kenegaraan pun hanya disajikan dalam praktik saja. Pada zaman Yunani pun dimulai dari kesatuan nasional yang pada akhirnya jatuh karena terpecah belah, sedangkan pada zaman Romawi dimulai dari keadaan terpecah belah karena terjadinya perang dari polis yang kemudian menjadi imperium atau kerajaan. Dalam pandangan Yunani kuno, warga negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara. Oleh karena itu, warga negara tidak memiliki hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan terhadap negara. Sedangkan di zaman Romawi, warga negara adalah bukan bagian dari negara yang diatur dalam hukum tersendiri, sehingga warga negara memiliki hak-haknya. Kemudian, hukum dan kekuasaan pada zaman Yunani dicampur adukan sehingga sifatnya menjadi kaku, sedangkan di zaman Romawi, hukum dan kesusilaan dipisahkan, serta cara berpikirnya pun bersifat yuridis murni dan praktis. Pertemuan ketiga membahas mengenai definisi dan hakikat negara. Memahami definisi dan hakikat negara merupakan hal yang sangat penting dan menjadi dasar sebelum mempelajari lebih jauh mengenai negara. Secara etimologis atau asal-usul kata, kata negara berasal dari bahasa Inggris, yaitu state. Dalam bahasa Jerman dan Belanda dikenal dengan istilah Staat, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut Etat. Kata negara juga digunakan di Indonesia, yaitu dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno, di antaranya pada kata nagara atau nigari yang berarti kota besar. Semakna dengan kata polis dalam bahasa Yunani. Ada pula nama kerajaan di Indonesia yang memakai kata negara. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, kata negara dipakai sebagai nama sebuah kitab yang di dalamnya secara khusus membahas ketatanegaraan, yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pengertian negara secara khusus dapat diketahui dari beberapa pendapat ahli kenegaraan, baik dari sarjana lokal maupun sarjana luar. Sarjana lokal seperti Nasrun, Djoko Sutono, dan Miriam Budiarjo. Nasrun berpendapat bahwa negara merupakan pergaulan hidup suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu. Menurut Djoko Sutono, negara adalah organisasi manusia di bawah pemerintahan yang memimpin dan mengatur segala aktivitas yang terjadi. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang menuntut warganya untuk taat kepada peraturan perundang-undangan, yaitu melalui penguasaan monopolis dan kekuasaan yang sah. Adapun sarjana luar yang memberikan pengertian negara diantaranya Aristoteles, Karl Marx, dan J.J. Rousseau. Aristoteles mendefinisikan negara sebagai keluarga yang menempati sebuah desa atau wilayah tertentu yang mempunyai tujuan yang baik. Karl Marx berpendapat
Negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia atau penguasa untuk menindas kelas manusia yang lain. Menurut Jeje Rousseau, negara adalah suatu bangsa yang hidup bersama, memiliki kemerdekaan dan kebebasan. Cranenburg, seorang ahli kenegaraan, juga mengatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Pakar lain yang mendefinisikan pengertian negara diantaranya yaitu Van Apeldoorn, Hugo Hasseltau, Profesor Dr. J.H.A. Logemanne, Jean Bodin, dan Hugo de Groot atau Gratius. Berkaca pada pengertian negara yang diungkapkan oleh para pakar, saya dapat menarik sebuah pemahaman. Menurut saya, negara adalah organisasi tertinggi yang mempunyai cita-cita untuk bersatu dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, serta mempunyai pemerintahan yang berdaulat, yang mana unsur-unsur negara terdiri dari: yang pertama, unsur konstitutif, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Terbentuknya negara dapat terjadi secara primer dan sekunder. Primer yang didasari oleh kesadaran diri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, maka mereka memerlukan manusia lain, sehingga mereka membentuk kelompok yang disebut negara. Sekunder, apabila suatu negara sudah diakui oleh negara lain. Negara juga mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penertiban atau law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara. Ketiga adalah fungsi pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Keempat adalah fungsi keadilan yang dilaksanakan melalui badan pengadilan. Keempat, fungsi tersebut merupakan fungsi minimum, yang berarti fungsi negara tersebut bisa berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai negara. Jadi, fungsi negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara, karena keduanya saling berkaitan, sehingga para ahli seringkali menggandengkan tujuan dengan fungsi negara. Selain itu juga, tujuan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebelumnya telah disinggung mengenai rakyat sebagai unsur negara. Keberadaan rakyat dalam sebuah negara merupakan hal yang mutlak. Rakyat mempunyai peranan sebagai warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Diketahui bahwa status kenegaraan seseorang didasarkan atas dua asas, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan dan asas ius soli atau asas tempat kelahiran. Negara dan warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan timbal balik. Negara mempunyai hak dan kewajibannya dalam tatanan pemerintahan. Begitu juga dengan warga negara. Peran keduanya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan utuh yang senantiasa dijadikan atau dijalankan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.
Pertemuan keempat membahas mengenai unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara adalah hal-hal yang menjadikan negara itu ada, atau hal-hal yang diperlukan untuk terbentuknya negara, atau elemen dari suatu negara. Di dalam Konvensi Montevideo atau Montevideo Convention of the Right and Duties of States pada tahun 1933 dirumuskan bahwa unsur-unsur negara terdiri dari yang pertama unsur konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, unsur deklaratif, yaitu pengakuan dan hubungan internasional. Berikut ini adalah uraian mengenai unsur-unsur negara. Yang pertama, wilayah. Berdasarkan Mahkamah Internasional di dalam Islam of Palmas case involves the exclusive right to display the activities of state, yang mana suatu negara harus memiliki kedaulatan wilayah. Artinya, wilayah suatu negara merupakan wilayah yang berdaulat, bukan wilayah dari negara lain, dan negara mempunyai kekuasaan penuh atas wilayah yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan wilayah tertentu ialah batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku. Dengan kata lain, kekuasaan negara tidak berlaku di luar batas wilayahnya karena bisa menimbulkan sengketa internasional. Walaupun sebagai pengecualian dikenal apa yang disebut daerah-daerah eksteritorial, yang artinya kekuasaan negara berlaku di luar daerah kekuasaannya. Wilayah suatu negara meliputi darat, laut, dan udara. Ketiganya ditentukan dalam perjanjian internasional. Jelinek berpendapat bahwa unsur wilayah dapat pula dipandang dari segi negatif dan positif. Wilayah dari segi negatif berarti tidak ada organisasi kekuasaan lain yang berpengaruh di atas wilayah tertentu, kecuali dalam hal adanya perjanjian tertentu atau kondominium, susunan negara serikat, negara protektorat, di mana negara yang lemah menyerahkan kekuasaan tertentu atau urusan luar negeri dan pertahanan kepada negara kuat, dan negara yang kalah berperang atau occupation. Wilayah dari segi positif adalah setiap orang yang berada di atas wilayah tertentu itu tunduk kepada negaranya. Yang kedua, penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Penduduk menjadikan wilayah yang ada di sebagian dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Wilayah itu sebagian tempat tinggal dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu yang nantinya akan melahirkan suatu ikatan yang disebut bangsa. Bangsa adalah sekumpulan orang-orang yang menempati wilayah tertentu di muka bumi yang memiliki keterkaitan jiwa atau rohaniah, terbentuk karena adanya hasrat tertentu, saling ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, unsur terbentuknya suatu bangsa tidak bergantung pada persamaan ras atau golongan, suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, sejarah, dan agama. Bangsa menempati wilayah atau negara yang terorganisasi di suatu pemerintahan berdaulat.
Apabila bangsa terdiri dari sekumpulan orang, maka negaralah yang menjadi wadah atau tempat di mana sekumpulan atau sekelompok orang itu tinggal. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Menurut Crawford, the requirement that a potential state have an effective government might be regarded as central to its claim to statehood. Artinya, negara harus memiliki pemerintahan yang menjadi kunci berjalannya penyelenggaraan bernegara itu sendiri. Pemerintahan terdiri dari lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Dan government menunjuk kepada makna pemerintahan yang efektif, yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Organisasi negara mempunyai badan pimpinan dan badan pengurus yang memimpin dan mengurus negara. Badan demikian disebut pemerintah, dan fungsinya disebut pemerintahan. Memerintah berarti menjalankan tugas pemerintahan. Kata pemerintah dan pemerintahan dapat diartikan luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintah adalah keseluruhan dari badan pengurus negara dan segala organisasi, segala bagian-bagiannya, dan segala pejabat-pejabatnya yang menjalankan tugas negara dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Dalam arti sempit, pemerintah berarti suatu badan pimpinan terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas negara. Pemerintah dalam arti ini ialah kepala negara dengan para menteri yang kini lazim disebut kabinet. Pemerintahan adalah fungsi atau tugas dari para pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Pemerintahan yang berdaulat diartikan berdaulat karena berdaulat ke dalam dan keluar. Namun, secara ke dalam dibatasi oleh hukum positif atau artinya tidak boleh sewenang-wenang, dan berdaulat keluar dibatasi oleh hukum internasional. Yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengakuan secara de facto. Secara etimologis atau asal-usul kata, kata de facto berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti berdasarkan kenyataan atau sesuai dengan kenyataannya. De facto melihat bagaimana kondisi di lapangan dari suatu fenomena interaktika. Jadi mempertimbangkan apakah suatu wilayah itu layak atau tidak dijadikan sebuah negara. Misalnya jalannya kegiatan sosial ekonomi. Pengakuan de facto juga dibedakan menjadi dua, yaitu de facto yang bersifat tetap. Artinya, suatu negara atau instansi mengakui keberadaan negara tanpa memperhatikan kondisi sekarang dan kondisi kedepannya. Contohnya, apabila suatu negara hancur, maka pengakuan tersebut masih mengakui bahwa negara itu ada. Kemudian, de facto yang bersifat sementara. Artinya, pengakuan suatu pihak terhadap pihak lain berdasarkan kondisi sekarang dan kondisi kedepannya tidak diperhatikan. Contohnya, apabila suatu negara hancur, maka pengakuan tersebut pun akan dicabut. Perbedaan keduanya yaitu terletak pada rentang waktu dan implikasinya. Yang kedua adalah pengakuan secara de jure. Kata de jure berasal dari bahasa Latin yang bermakna pengakuan terhadap suatu kondisi atau hukum-hukum yang berlaku, baik secara lokal maupun internasional.
Pengakuan secara de jure merupakan pengakuan secara hukum dari negara-negara lain dan diakui keterlibatannya dalam hubungan internasional. Aspek utama de jure adalah legalitas hukum, tidak peduli kondisi lapangan seperti apa. Adanya pengakuan dari dalam dan luar negeri tentang eksistensinya suatu negara adalah sangat penting. Bagaimana jadinya suatu negara yang tidak diakui? Ada dua jenis pengakuan, yaitu pengakuan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pengakuan dari dalam negeri adalah kesediaan dan kerelaan warga negara dan pemerintah daerah untuk diperintah oleh pemerintah pusat yang sah. Karena mengharapkan pengakuan dari warga negara sendiri itulah pemerintah mengadakan pemilihan umum agar masyarakat yang menentukan sendiri pemerintah mana yang mereka sukai. Pemilihan ini ada yang bersifat perwakilan, yaitu melalui perwakilan dari parlemen. Ada pula yang langsung antara rakyat pemilih dengan pemerintah memilih langsung. Pengakuan dari luar negeri adalah dengan mengirim para duta besar berkuasa penuh yang mewakili suatu negara ke dalam negara kita. Sebaliknya, negara kita mengirim duta besar dan konsul kita ke negara tersebut untuk mewakili pemerintahan kita untuk berbagai hal seperti politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, hukum, dan lain-lain. Itulah sebabnya begitu seseorang memenangkan pemilihan presiden di suatu negara, maka yang bersangkutan akan berkeliling ke luar negeri untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan eksistensi suatu pemerintahan negara oleh negara lain dimaksudkan sebagai kerelaan negara-negara lain tersebut mengakui suatu negara merdeka dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang sah serta berdaulat. Bahkan selain saling menukar duta besar dan konsul, juga diadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang kelima adalah hubungan internasional. Hubungan internasional telah ada sejak zaman dahulu, berkembang dari pola yang masih primitif hingga sekarang dengan pola modern. Pada tahun 1625, Grotius atau Hugo de Groot menulis sebuah buku yang berjudul De Jure Bell as Pacis yang berisi tentang hukum perang dan damai. Dalam buku tersebut diuraikan bahwa hubungan internasional pada hakikatnya ada dua macam, yaitu hubungan damai dan hubungan sengketa atau perang. Belum ada kesepakatan dari para ahli tentang istilah dan pengertian hubungan internasional, hubungan antar bangsa, dan hubungan antar negara. Ada beberapa perbedaan istilah dan batasan tentang hubungan internasional. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dari mana studi hubungan internasional tersebut dilakukan. Berikut ini beberapa batasan tentang hubungan internasional. Yang pertama, Mohtar Kusumaatmadja. Menurutnya, hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk hubungan dan ikatan antara satu negara dengan negara lain, serta segala implikasinya terhadap negara tersebut. Hubungan internasional tidak hanya menyangkut hubungan antar bangsa atau antar negara semata, tetapi juga menyangkut hubungan dengan lembaga internasional dan individu sebagai subjek hubungan internasional. Yang kedua, dalam rencana strategis atau Renstra Politik Luar Negeri Republik Indonesia ditegaskan bahwa hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dan segala aspeknya. Hubungan internasional dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Untuk menjalin keharmonisan hubungan internasional, setiap negara harus menaati prinsip-prinsip penyelenggaraan hubungan internasional. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, sovereignty
Artinya, setiap negara wajib mengakui persamaan derajat sebagai negara merdeka dan berdaulat, sehingga semua pihak dapat menyelesaikan kepentingan-kepentingannya atas dasar persamaan tanpa adanya tekanan. Kemudian yang kedua, reciprocity. Artinya terjadi hubungan timbal balik antara negara-negara yang terlibat hubungan. Biasanya perlakuan suatu negara akan diikuti atau dibalas dengan perlakuan sejenis dari pihak lainnya. Yang ketiga, courtesy atau kepantasan. Artinya, masing-masing negara sepantasnya saling menjaga kehormatan negara-negara lain. Misalnya, menghormati bendera negara, kepala negara, lagu kebangsaan, dan simbol-simbol negara lainnya. Yang keempat, pasca san servanda. Artinya, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian antar bangsa wajib untuk menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Yang kelima, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Hubungan internasional ini kemudian berlanjut kepada urusan deklaratif dan diplomatik. Pada pertemuan kelima, pokok bahasannya adalah teori ilmu negara bagian 1 yang akan membahas 4 teori ilmu negara, dan 4 teori yang lain akan dibahas pada pembahasan pertemuan ke-6. Ada 8 teori negara, yaitu teori negara formal, teori negara kapitalis klasik, teori negara markis klasik, teori negara bonapartis, teori negara pluralis, teori negara korporasi, teori negara strukturalis, dan teori negara organis. Yang pertama, teori negara formal. Teori ini memandang bahwa negara sebagai sebuah lambang formal dengan sudut pandang normatif dan yuridis atau hukum. Negara dikaji dengan memperhatikan konstitusi atau aturan yang ada di dalamnya dengan struktur kelembagaan yang terpola secara formal. Negara lebih dipandang sebagai sebuah struktur statis daripada sebagai refleksi proses politik dalam dinamika masyarakat. Negara dipandang sebagai perwujudan seperangkat aturan normatif, atau negara dipandang dari sudut kesejahteraannya secara deskriptif. Negara dikaji dari sudut ideal apa yang seharusnya dilakukan oleh negara. Menurut teori negara formal, fungsi negara sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Negara dituntut untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan antara negara dengan warga negaranya. Yang kedua, teori negara kapitalis klasik. Penggagas teori negara kapitalis klasik adalah Adam Smith. Teori ini memandang bahwa negara sebagai organ kemasyarakatan dengan peran yang kecil. Negara dipandang sebagai lembaga untuk memberikan pelayanan sosial atau social service. Negara-negara penganut negara kapitalis memiliki bentuk lembaga kekuasaan politik yang mengandung 4 unsur yang meliputi kekuasaan politik, dilarang mengatur proses produksi menurut kriterianya sendiri. Kekuasaan politik secara tidak langsung melalui mekanisme pemakaian dan ketergantungan pada pasar kapital dan tergantung pada kehendak pribadi. Setiap orang yang menduduki posisi kekuasaan pada dasarnya berkeinginan memajukan kondisi yang kondusif. Hal ini disebabkan karena negara tergantung pada proses yang berada di luar kemampuannya sendiri untuk melakukan penataan. Dan dalam rezim politik yang demokratis, setiap kelompok atau partai dapat berkuasa sepanjang memenangkan pemilihan umum. Yang ketiga, teori negara markis klasik. Karl Marx memandang bahwa negara sebagai badan yang tidak independen. Negara hanya berfungsi sebagai panitia atau komite.
yang bertugas melayani kepentingan kaum borjuis yang merupakan kaum dominan dalam negara. Negara hanya berperan sebagai pelengkap memenuhi keinginan kaum pemilik modal. Yang keempat, teori negara Bonapartis. Teori ini merupakan versi lain dari teori negara Karl Marx. Teori ini didasarkan studi tentang negara di Prancis pada masa pemerintahan Louis Bonaparte. Teori ini memandang bahwa negara bukan sebagai alat berkuasa dan negara tidak juga dipandang sebagai pengelola kepentingan kaum borjuis. Negara dipandang sebagai lembaga yang memiliki kemandirian, walaupun tetap tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh kaum kapitalis. Teori ini memandang bahwa kelangsungan sistem kapitalis terganggu dengan kepentingan kelompok buruh. Kelangsungan sistem kapitalis terganggu karena kaum pemilik modal tidak bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan kelas buruh. Contoh, tuntutan penentuan upah minimum atau minimum rank dan hak untuk mogok atau lock-up. Kelompok borjuis tidak sejalan dengan berbagai kepentingan buruh tersebut. Di sisi lain, negara juga tidak dapat begitu saja mengesampingkan kelompok buruh. Justru jika negara tidak mampu mengakomodasi kepentingan kaum buruh tersebut, maka akan mengganggu sistem kapitalisme secara menyeluruh. Itu sebabnya negara tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan kaum borjuis. Negara bertindak sendiri dan tidak lagi menjadi alat pribadi dari kelas borjuis, tetapi tetap mempertahankan sistem kapitalisme. Pertemuan ke-6 merupakan lanjutan pembahasan mengenai teori ilmu negara di pertemuan ke-5, yaitu teori ilmu negara bagian 2. Yang pertama, teori negara pluralis. Teori ini memandang negara sebagai suatu lembaga yang harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Negara harus mampu menjadi pemersatu dari berbagai kelompok sosial politik yang beragam. Teori ini menekankan bahwa tidak mungkin suatu negara dapat berlangsung dengan baik apabila hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu atau kelompok kecil tertentu yang mampu mengendalikan negara. Dalam batas-batas tertentu, memang tetap ada kelompok yang berupaya mendominasi negara. Namun, secara fakta, negara akan sulit untuk tergantung atau dikendalikan oleh kelompok tertentu. Yang kedua, teori negara korporasi. Teori ini memandang bahwa negara sebagai pertemuan antara faktor independensi negara dengan partisipasi masyarakat. Negara tidak dapat sepenuhnya mengabaikan gerakan masyarakat yang semakin kuat, dan semakin kuat pula keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Negara harus melembagakan keikutsertaan masyarakat tersebut dalam bentuk lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, teori negara strukturalis. Teori ini memandang bahwa negara semakin memiliki kemandirian, walaupun kemandirian itu bersifat relatif. Kemandirian negara yang bersifat relatif itu muncul sebagai hasil dari perubahan sosial dan bukan sebagai upaya negara sendiri yang membentuknya. Kemandirian negara bukan produk inisiatif negara sendiri, tetapi merupakan hasil konfigurasi struktural masyarakatnya. Dan yang keempat, yaitu teori negara organis. Teori ini memandang bahwa negara memiliki kemandirian yang tinggi. Negara bukan suatu lembaga yang lemah sebagai hasil dari tuntutan dan kepentingan masyarakat semata-mata. Negara cenderung berperan aktif mengambil kebijakan yang sangat rentan dengan keputusan yang tidak demokratis. Walaupun negara bertindak dengan tujuan dan atas nama kepentingan rakyatnya,
konsep negara ideal yang kuat dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat malah menjelma menjadi negara yang otoriter. Para elit penguasa berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan material yang bersifat individual dan kelompok mereka saja. Pada pertemuan ke-7, pokok bahasannya adalah asal mula negara bagian 1. Asal mula negara merupakan hal yang sangat penting dan menjadi dasar sebelum mempelajari lebih jauh mengenai negara. Pembahasan mengenai asal mula negara terbagi menjadi 8 zaman, yaitu zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, zaman abad pertengahan, masa Aufklärung, rasionalisme, masa berkembangnya teori kedaulatan, masa Renaissance, masa teori prostitutisme, dan masa teori modern. Adapun 4 masa asal mula negara sebagai berikut. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno adalah cikal bakal lahirnya teori asal mula negara. Pada abad ke-4 sampai 8 sebelum Masehi, masyarakat Yunani yang menggunakan bahasa dan terpengaruh oleh kebudayaan Yunani tersebar di beberapa tempat atau kepulauan seperti Aegean, Asia Kecil, Sicili, Italia Selatan, semenanjung Mediterania, Spanyol, Prancis, Libya, Mesir, dan Laut Hitam. Bangsa Yunani tersebar di ratusan polis atau wilayah atau kota. Salah satunya adalah Athena yang telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara modern. Tetapi komposisinya sedikit lebih besar dibandingkan dengan desa di negara modern dewasa ini. Polis secara esensial merupakan kesatuan politik yang independen dan berhubungan antara satu sama lainnya, termasuk independensi dalam menetapkan hukum dalam menyusun kebijakan masing-masing. Pada masa Yunani kuno, lahir tokoh-tokoh sejarawan, diantaranya yaitu Socrates. Socrates mengemukakan mengenai hakikat manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Manusia juga membutuhkan kebijaksanaan atau peraturan yang arif agar manusia mampu bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Socrates memandang bahwa asal mula negara berdasarkan hakikat manusia itu sendiri atau fitrah manusia yang menghendaki pergaulan, ketentraman, ketertiban, dan pengaturan kehidupan yang pada dasarnya diatur sedemikian rupa agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedua adalah Plato. Plato berpandangan bahwa asal mula negara adalah kebutuhan manusiawi dari manusia itu sendiri. Salah satunya yaitu kebutuhan pangan, yang mana hal tersebut dilakukan guna melangsungkan kehidupan. Dengan demikian, manusia akhirnya membentuk kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan timbal balik, saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga terjadi interaksi dan kontak sosial yang di dalamnya memuat kerjasama dan perjanjian untuk saling melengkapi. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles mempunyai pendapat yang lebih modern mengenai asal mula negara. Menurutnya, asal mula negara disebabkan karena adanya pergaulan hidup manusia antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang mana pergaulan tersebut mengakibatkan terbentuknya sebuah keluarga. Kemudian keluarga itu melakukan penggabungan yang lebih luas sehingga membentuk sebuah negara. Zaman yang kedua adalah zaman Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno, dalam perkembangannya, bangsa Yunani yang besar terpecah belah dan jatuh kepada kekuasaan Imperium Romawi.
Pada hakikatnya, asal mula negara berasal pada zaman Yunani kuno, sehingga kebudayaan pada zaman Romawi kuno dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno. Walaupun ada perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Pada masa itu dikenal dengan kerajaan Kekaisaran Romawi yang memiliki kekuasaan penuh. Asal mula sebuah negara secara khusus dapat diketahui dari beberapa pendapat ahli kenegaraan. Pakar yang mengemukakan asal mula negara yang lahir pada zaman Romawi kuno diantaranya yaitu Lucretius pada tahun 99 sampai 55 sebelum Masehi. Lucretius mengatakan bahwa pada awalnya manusia tidak hidup berkelompok dalam masyarakat, manusia cenderung bertahan untuk kelangsungan hidupnya. Demi mempertahankan kehidupannya, maka perlu adanya interaksi antara satu sama lain. Kemudian terbentuklah sebuah perjanjian atau kontrak untuk saling melengkapi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang kedua, Polybius pada tahun 120 sampai 102 sebelum Masehi. Polybius berpendapat bahwa asal mula negara adalah akibat tirani atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para raja pada masa itu. Tirani yang merajalela menjadikan rakyat merasa adanya ketidakadilan, sehingga rakyat bersatu dan membentuk sebuah negara yang dilengkapi dengan seperangkat kenegaraan dan aturan-aturan yang mengikat. Akibat adanya tirani, maka lahirnya sebuah siklus yang disebut dengan siklus Polybius, dan lahir sebuah negara yang menganut konstitusionalisme. Yang ketiga, Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Pendapat Cicero mengenai asal mula negara lebih modern dibandingkan dengan pendapat para pakar sebelumnya. Pendapatnya pun merupakan bentuk antitesis Lucretius. Cicero berpandangan bahwa asal mula negara bukan terbentuk karena individu-individu. Menurut Cicero, negara itu sudah berupa negara kota yang terdiri dari wilayah dan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Di dalamnya sudah terjalin kehidupan bernegara, tetapi bukan dalam bentuk formal. Untuk menertibkan kehidupan di negara tersebut dibentuk beberapa kontrak sosial. Yang ketiga, masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan dibagi menjadi dua periode, yaitu pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Ada beberapa pakar yang lahir pada masa pra-Renaissance, diantaranya yaitu Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas More. Yang kedua, pasca-Renaissance. Pakar yang lahir pada masa pasca-Renaissance diantaranya yaitu Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Pada masa abad pertengahan, masyarakat terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dalam masa kegelapan. Pada masa pra-Renaissance, kaum birjawan mempunyai peranan yang sangat kuat dan mendominasi terhadap masyarakat di suatu negara. Apapun yang terjadi harus sesuai dan dilandasi dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kaum birjawan. Oleh karena itu, tumbuh kesadaran di masyarakat untuk membentuk sebuah negara. Salah satunya dengan melakukan revolusi atau disebut dengan Renaissance seperti yang terjadi di Prancis. Renaissance merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan kebudayaan Yunani yang berupa gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncak atau kejayaan pada abad ke-15 dan abad ke-16. Masa Renaissance adalah masa di mana orang atau masyarakat mematahkan semua hubungan yang ada dan menggantikannya dengan kebebasan dan bertindak seluas-luasnya selama harta tersebut sesuai dengan pemikirannya.
Dasar dari ide tersebut adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia. Hal tersebut mampu mengantarkan dunia kepada kehidupan yang lebih modern dan mendorong berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi juga membawa dampak negatif seperti perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melakukan apa saja yang diinginkan sepanjang dikehendaki oleh akal. Pada dasarnya, gerakan Renaissance adalah gerakan yang ingin melegalkan kebebasan atau kemerdekaan masyarakat, di mana pada saat itu dikungkung oleh kaum birjawan. Semua pendapat atau pandangan tidak boleh bertentangan dengan kaum birjawan. Pada masa Renaissance muncul pemikir-pemikir yang menghendaki perubahan dan kemerdekaan dalam berpikir. Kemudian dibentuklah sebuah negara atas dasar ide tersebut dan dominasi kaum birjawan mampu dipatahkan. Yang keempat adalah masa Aufklärung, rasionalisme. Beberapa pakar yang lahir pada masa Aufklärung, rasionalisme adalah John Locke, yaitu pada tahun 1632 sampai 1704. Menurut John Locke, asal mula negara disebabkan oleh two treatises of government, yang bermakna bahwa keberadaan sebuah negara karena adanya perjanjian pemerintahan atau perjanjian antar warga negara. Yang kedua, Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755. Montesquieu mengemukakan bahwa asal mula negara disebabkan oleh faktor kekuasaan sehingga kesewenang-wenangan yang perlu dipisahkan atau de esprit des ios lectures personae trias politica. Yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa asal mula negara terjadi karena adanya kontrak sosial atau perjanjian yang terjadi antara masyarakat itu sendiri atau du kontrak sosial au principe du droit politique. Yang keempat, Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Menurutnya, asal mula negara adalah keinginan membuat sebuah negara hukum atau Rechtsstaat. Demikian bahasan serta ulasan saya mengenai pembahasan mata kuliah ilmu negara dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7 sebagai ujian tengah semester 2 mata kuliah ilmu negara. Apabila terdapat perkataan yang salah dan tidak berkenan di hati, saya mohon beribu-ribu maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.